Selamat siang pemirsa, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Rafli Aditya. Hari ini kami akan mengulas sebuah momen penting yang menjadi titik balik perjalanan bangsa Indonesia masa reformasi. Peristiwa yang tidak hanya mengakhiri pemerintahan Orde Baru, tetapi juga membuka pintu menuju era demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Bagaimana reformasi dimulai dan bagaimana dampaknya terasa hingga hari ini? Berikut laporannya untuk Anda. Reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah lebih dari 3 dekade pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Namun, akar permasalahan sudah terlihat sejak tahun-tahun sebelumnya. Ketimpangan sosial, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang dikenal dengan sebutan KKN, serta pembatasan kebebasan berpendapat menjadi pemicu ketidakpuasan rakyat. Demonstrasi demi demonstrasi terjadi di berbagai daerah, dengan pusat pergerakan berada di Jakarta. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menduduki gedung DPR MPR, membawa spanduk dan poster yang menyerukan reformasi total. Mereka menuntut 7 agenda reformasi, termasuk penghapusan KKN, pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM, amandemen UUD 1945, serta kebebasan pers dan demokrasi yang sesungguhnya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik. Di tengah gelombang protes yang semakin kuat, situasi memuncak pada bulan Mei 1998. Tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa pada 12 Mei disusul kerusuhan di beberapa kota besar, menambah tekanan terhadap pemerintah Soeharto. Hingga akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Oleh karena itu, tak terkait dengan sebuah era pemerintahan. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, sejumlah langkah awal reformasi mulai diterapkan. Kebebasan pers dibuka seluas-luasnya, tahanan politik dibebaskan, dan undang-undang pemilu yang baru disusun. Pemilihan umum tahun 1999 menjadi pemilu pertama yang dianggap paling demokratis sejak tahun 1955, dengan partisipasi puluhan partai politik yang sebelumnya dilarang beroperasi. Namun pemirsa, perjuangan reformasi tidak berhenti di situ. Meski kebebasan berpendapat dan pemilu yang lebih adil kini menjadi kenyataan, tantangan baru pun bermunculan. Isu korupsi masih menghantui, kesenjangan sosial tetap terasa, dan dinamika politik yang kompleks seringkali memicu ketidakstabilan. Di sisi lain, semangat reformasi tetap hidup dalam jiwa masyarakat Indonesia. Kita dapat melihatnya dalam partisipasi aktif rakyat dalam pemilu, kritik yang disuarakan melalui media sosial, dan upaya kolaboratif untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Itu dia informasi yang bisa kami sampaikan. Dari studio Breaking News, saya Rafli Aditya melaporkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami untuk berita dan informasi terbaru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.